Kelihatan. Kami mengucapkan selamat malam, selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dengan jemaat Fisdak dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known as days to sing God's praise. Then when we first begun, when we first begun. Terima kasih untuk choir EGC yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mulaikan. Saya akan berdoa untuk membuka acara ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau selalu memimpin kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara Sekolah Sahabat kami, pembahasan untuk hari yang pertama. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami semua, begitu juga Pendeta Muda Terus Nenggolan,
agar dia dapat membawakan pelajaran ini dengan baik, dan kami semua yang mendengarkan dipenuhi dengan Roh Suci dari surga, sehingga kami dapat mendengarkan dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama dengan kami selalu Tuhan, dimanapun kami yang dapat mendengar akan acara ini, biarlah kami dapat diberkati dengan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, tambahkan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Ini doa harapan kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Kita pada saat ini akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Oke. Pelajaran kita pada saat ini judulnya dan bangsa besar manakah? Nah, ayat intinya kita dapati di dalam Ulangan 4 ayat 8 yang berkata, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ulangan 4 ayat 8. Dan kalau kita membahas ini, Ulangan 4 ayat 8 ini, kita akan mendapati bahwa Ulangan 4 ayat 8 ini ada empat hal yang paling penting: bangsa besar, ketetapan, dan peraturan seluruh hukum itu. Dan kalau kita lihat di sini, pertanyaannya, dan bangsa besar manakah? Bangsa besar. Kenapa Musa sampai menyatakan bangsa besar? Ada sebuah pertanyaan kepada kita semua, kenapa disebut bangsa besar? Karena bangsa Israel ada besar, tapi ada kita ingat di dalam Kejadian 12 ayat 2, adalah sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Musa mengatakan engkau adalah bangsa besar bukan karena bangsa Israel itu menjadi besar, tapi karena Allahnya yang besar, maka dia mampu membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar. Dan Allah orang Israel itu adalah Allah yang selalu menepati segala janji-janjinya kepada umatnya. Sebagaimana janjinya kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, maka di kitab Ulangan Musa mengatakan, kalian sudah menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar karena bukan kalian yang besar saja, tapi karena Allah kalianlah yang besar. Allah kalianlah yang membuat engkau jadi bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat mereka besar? Yang membuat mereka besar adalah karena mereka memiliki hukum, peraturan. Dan kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiada dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena hukum mereka, dibahas tadi kan tentang ketetapan, hukum, itu bicara tentang bagaimana hukum Allah itu adalah hukum yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Hukum itu bukanlah hukum yang hanya untuk bangsa itu, tapi hukum itu adalah hukum yang kekal. Sebagaimana Allah itu Allah yang besar, Allah yang kekal,
maka bangsa Israel memiliki hukum yang kekal, hukum yang tidak berubah-ubah. Kalau kita melihat bangsa Indonesia, memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingat pada saat saya masih SD, itu kami boleh hafal semuanya. Tapi pada saat ini apa yang terjadi? Terjadi perubahan demi perubahan tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kenapa terjadi perubahan? Apa yang membuat mereka berubah? Karena tergantung apa? Pemerintahannya. Tergantung pemerintahnya dan apa? Tergantung DPR. Mereka membuat undang-undang. Karena tugas mereka adalah membuat undang-undang. Tapi kalau kita melihat, sebagaimana Allah kita tidak pernah berubah, maka hukumnya juga tidak pernah berubah. Jadi kalau ada yang berkata bahwa hukum itu telah disalibkan, itu adalah suatu kesalahan. Kenapa? Allah kita tidak pernah berubah. Saya selalu katakan Allah kita tidak pernah berubah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah kita tidak pernah berubah. Dan kalau Allah kita tidak pernah berubah, dan kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak lagi memelihara hari Sabat, berarti itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena Allah itu pada zaman bangsa Israel adalah Allah yang sama buat kita pada saat ini. Allah kita tidak pernah berubah. Begitu juga dengan hukumnya. Bagaimana Yesus katakan Matius 5:15, tidak satu iota pun atau satu titik pun. Sangat menarik kata satu titik ini selalu dijelaskan oleh para pendeta. Kami dalam bahasa Ibrani mempelajari bahasa Ibrani. Pada saat kami benar-benar mempelajari bahasa Ibrani, kami mengerti apa artinya kata satu titik. Karena satu titik itu dipindahkan aja ke tempat yang lain, kata itu akan berubah. Maka satu titik pun itu sangat berarti bagi orang Ibrani. Satu koma, satu titik itu sangat berarti dalam tata bahasa orang Ibrani. Maka pada saat Yesus katakan satu titik, artinya tidak ada satu kata pun yang dapat diubah dari 10 hukum Allah. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang kekal. Maka Allah Israel yang kekal, maka hukumnya pun kekal. Dan sangat menarik sama kita, apakah hanya hukumnya yang kekal? Ulangan 4 ayat 32. Sebab cobalah tanya dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah yang pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Apa artinya ini? Hukum Allah bukan hanya kekal, tapi universal. Hukum Allah adalah hukum universal. Hukum Allah, apa yang terjadi untuk bangsa Israel, untuk kita pada saat ini, dimanapun kita berada, adalah hukum Allah. Sabat, untuk orang Indonesia, Sabat juga. Kita akan apa? Berhari Sabat juga. Kita harus memelihara Sabat, walaupun di mana tempat kediamanmu. Allah katakan, di mana tempat kediamanmu. Artinya, dimanapun kita berada, kita mari bersabat. Dimanapun kondisimu. Walaupun beda waktu. Tapi kita harus bersabat. Jadi hukum itu universal. Apakah hukum Allah hanya untuk di satu tempat? Tidak. Saat ini saya di Amerika, baru tadi kami menutup Sabat. Artinya apa? Kami memelihara hari Sabat di sini. Dan yang di Indonesia pun juga memelihara hari Sabat. Universal, dari hukum hari Sabat aja sudah menyatakan hukum itu adalah universal di Indonesia maupun di Amerika. Sekarang saya mau tanya, siapakah orang tua yang sangat menyukai kalau anaknya melawan terhadap dia? Tidak ada. Tidak ada yang suka. Atau adakah orang yang suka dibunuh? Adakah orang yang suka dicuri miliknya? Adakah orang yang suka istrinya diambil oleh suami orang lain? Tidak ada yang suka. Berarti hukum Allah adalah hukum universal. Hukum Allah adalah hukum universal dari dulu sampai sekarang. Hukum itu sudah ditaruh di hati kita. Hukum Allah adalah hukum universal, hukum yang kekal, tidak pernah berubah. Allah yang besar telah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Hukumnya yang adalah hukum Allah yang kekal dan universal membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Sekarang pertanyaan kepada kita semua.
hal yang sama Allah dapat buat untuk kita semua. Kita dapat menjadi orang yang besar, orang yang memang Tuhan inginkan untuk bekerja di pemerintahan. Ada orang yang bekerja untuk dimanapun kita berada. Tuhan memiliki tujuan masing-masing dan kita dipekerjakan menjadi orang yang besar. Karena Allah kita. Allah yang besar. Pertanyaan sama kita sekarang ini. Apakah kita memiliki Allah yang besar? Masih kita ragukan Allah kita? Pendeta Rantum punya khotbah tadi sudah menjawab bahwa kita tidak boleh ragu terhadap Yesus kita. Allah yang besar itu. Allah yang mampu membuat segalanya. Kita sudah buktikan dalam bangsa Israel. Allah membuat dia jadi bangsa yang besar. Karena Allah yang besar dan hukumnya yang kekal dan hukumnya yang universal. Inilah yang dapat membuat kita besar. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kekuatan bangsa Israel mereka besar. Tapi karena Allah. Dan bukan juga karena kekuatan kita. Kemampuan kita. Kehebatan kita. Tapi karena apa? Allah kita yang besar. Mungkin ada tambahan dari pendeta senior kita di sini, pendeta Alex Rantum. Sudah, thank you, bagus sekali. Thank you so much. Tuhan berkati bangsa yang besar itu. Tetapi jangan lupa akhirnya bangsa yang besar ini menolak Yesus. Dan kita bersyukur Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Thank you so much. Thank you. Terima kasih atas tambahannya dari pendeta Alex Rantum. Mungkin ada pertanyaan lagi, Dek, dari Zoom dan live stream? Oh, tidak ada tambahan dari live stream. Bila tidak ada tambahan, saya kembalikan kepada In. Berdoa. Cuma 10 menit dia bicara. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom. Yang dari Zoom ada yang kita akan doakan bersama-sama. Wah. Ada yang dari live stream, Dek? Dari live stream hanya ada silent request, Kak, dari keluarga laki senior, dari Nita Gons, dan juga Sylvia Abutan. Apa dorongan? Oh, oke. Silent request. Siapa lagi? Oh, dari Kak Santi? Yeah, Richard wanna say a request. Yeah, request for prayer for me, and thank you very, very, very much. And we should pray for everyone there. Okay. Okay, we pray for you. Oke, we'll pray for you. Thank you, Sabrina. Apa pati Kak Santi punya? Richard Hernandez. Richard. Richard Hernandez. Hernandez. Okay, we will pray for you, Mr. Richard. And I thank you. All right. Tolong juga doakan pendeta Kesalia, kok enggak ada berita Iya, dari ya. dia ya. Pendeta Kesalia. Iya. Orang enggak lihat kan ya. Nah.
Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami semua. Biarlah berkat-berkat Tuhanlah yang selalu melindungi kami. Sehingga kami dapat terus menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar. Allah yang besar dan Allah yang kekal. Dan kami juga memiliki hukum Allah kami memiliki, Engkau memiliki hukum yang kekal dan hukum yang universal. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami dapat menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, segala rencana dan kehidupan kami. Dalam setiap rencana kami ya Tuhan, supaya setuju dengan kehendak-Mu dan ini sama mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang selalu hadir dan selalu melayani kami semua. Seperti Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga, biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga terus dapat menyaksikan dalam kehidupan mereka betapa besar kasih Tuhan kepada mereka bagi kami semua, sehingga kami merasa terberkati oleh kesaksian yang mereka selalu sampaikan. Dan tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Pendeta Kausalya. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan berkat kesehatan dan kekuatan dari surga. Khususnya Pendeta Kausalya ya Tuhan, Engkau berikan dia yang terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Bila kami merendah, biar kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan padanya, sehingga dia dapat terus menyaksikan kepada kami kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pemulihan yang terbaik baginya ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau telah menuntun mereka dari awal sampai saat ini. Hal yang sama Engkau akan berikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Dan ini semua hanyalah untuk kepujian bagi nama Tuhan saja. Kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik baginya. Hamba-Mu tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantung yang adalah gembala jemaat kami, beserta dengan keluarga. Biar Engkau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga, dan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dapat memimpin kami, mendorong kami untuk melayani dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk silent request Kak Evi, Opa dan Oma Lalaki, Tante Eli Cherry, dan juga Tante Sylvia Butan, dan Tante Nita Gons, dan juga Ibu Pendeta Paruntu ya Tuhan. Biarlah silent request yang mereka sampaikan ya Tuhan, Engkau dengarkan dan Engkau jawab. Berdasarkan kasih-Mu saja kepada mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami selalu mendoakan sahabat kami Richard Hernandez ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyertai dia. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik di masa hidupnya ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang Kau dipermuliakan melalui kehidupannya ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan dari surga kami menyertai dia. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, Kak Jen, dan Saudara Alden Syotang ya Tuhan, yang selalu kami sampaikan setiap malam. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Engkau memulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka, dan biarlah kasih-Mu selalu menyertai mereka. Tak lupa juga kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam Zoom dan live stream ini. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami, karena kami yakin ya Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau berikan kami berkat kesehatan, kekuatan di surga, sehingga kami dapat terus menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah panggilan Tuhan akan selalu menyertai kami, karena berkat-berkat Tuhan akan selalu kami terima. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin.
Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di waktu yang sama, dan pembahasan kita besok malam akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Ranto. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, Jemaat Fish Duck New Jersey. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.